Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita ketemu dalam WA atau dalam Google Classroom ya. Semoga bisa bermanfaat dan tetap di rumah menjaga kesehatan. Untuk di kelas 9 ini, prakarya yang kita ambil di semester 1 adalah aspek pengolahan. Nah, pengolahan ini yang seperti di kelas 7 atau kelas 8 dulu kita sudah mengambil di semester 1 tentang aspek pengolahan. Kemudian yang semester 2 kita ambil aspek kerajinan. Ya. Kita lihat ini judulnya adalah pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Ini KD-nya. Pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Ini tujuannya. Dalam pertemuan yang kedua ini, setelah kemarin tampilan yang pertama yaitu saya memberikan kompetensi dasar selama semester GASAL. Ini tujuan yang pertama di bab 1 yaitu yang pertama nanti kalian harus bisa membedakan bahan pangan hasil peternakan dan bahan pangan hasil perikanan. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mendeskripsikan salah satu bahan pangan baik dari peternakan atau perikanan. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan salah satu kandungan dari bahan peternakan atau perikanan. Yang keempat, setelah itu siswa harus bisa dapat menjelaskan manfaat dari salah satu bahan hasil peternakan atau perikanan. Nah, kita bahas satu persatu. Hasil perikanan. Apa toh perikanan itu? Nah, perikanan yang kita kenal itu adalah anggota vertebrata poikilotermik atau yang berdarah dingin, yang hidup di air dan bernafas dengan menggunakan insang. Kemudian yang kedua, ikan yang sering kita jumpai itu adalah ikan yang dapat hidup di perairan tawar, payau, dan laut. Saya kira karena kita hidup di daerah pesisir laut, mesti banyak sekali contoh-contoh ikan yang bisa hidup di laut atau hidup di air payau. Air payau itu adalah air campuran antara laut dengan air tawar. Kalau air tawar itu adalah ikan yang hidup di sungai. Nah, itu mesti anak-anakku bisa menyebutkan atau memberi contoh salah satunya. Kemudian yang hasil bahan pangan peternakan. Nah, peternakan tentu saja ada yang kalau kita sering unggas, kemudian ada yang ternak yang berkaki 4. Nah, unggas ini biasanya dagingnya itu berwarna putih. Kemudian kalau yang peternakan yang berkaki 4 itu yang berwarna merah. Nah, unggas ini contohnya ayam, bebek, burung ya. Nah, selain hasilnya itu berupa daging, dapat juga telur. Nah, telur ini juga termasuk hasil pangan peternakan khususnya dari unggas. Kemudian yang daging yang berwarna merah itu biasanya berasal dari yang berkaki 4 seperti sapi, kerbau, dan kambing. Ini materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan yang kedua ya. Berarti yang bisa membedakan antara perikanan dan peternakan. Nah, ini tugasnya. Untuk tugas yang pertama, silahkan kalian membuat tugas portofolio, ditulis di kertas folio bergaris, ditulis seperti ini ya, seperti yang di layar. Tugas portofolio pengolahan bahan pangan hasil peternakan atau perikanan. Bawahnya nomor 1, kalian tulis satu contoh, salah satu saja. Bisa dari peternakan atau perikanan. Misalnya tel lele atau telur bebek atau telur ayam dan sebagainya. Dan mestinya anak-anakku lebih tahu contoh-contoh ikan yang ada di yang hidup di laut.
Kemudian setelah nomor 1 memberikan salah satu contoh, kemudian yang kedua buatlah deskripsinya atau penggambaran dari contoh yang telah kalian tulis pada nomor 1. Misalnya telur bebek misalnya. Bagaimana deskripsinya? Penggambarannya bagaimana? Oh, bercangkang. Cangkangnya berwarna hijau atau biru. Kemudian dalamnya itu terdapat kuning misalnya, seperti itu adalah deskripsi. Nah, setelah deskripsi ditulis, yang ketiga yaitu kandungan dan manfaatnya. Nah, kandungannya apa dalam telur itu? Apakah protein, apakah vitamin, apakah lemak, dan sebagainya. Kemudian ditambah dengan manfaatnya. Manfaat dari vitamin untuk tubuh kita itu apa? Manfaat dari lemak untuk tubuh kita itu apa? Nah, itu tugasnya. Tugasnya silahkan ditulis, kemudian pengumpulannya nanti terakhir, ya. Terakhir karena nanti tugasnya bersambung pada pertemuan yang ketiga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Misalnya kalau ada pertanyaan, silahkan japri WA dengan saya. Ya, tetap semangat, tetap sehat, ya, walaupun kita berjauhan tetapi dekat di hati. Ya, saya tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.